Sekolah Menengah Kejuruan atau biasa disebut dengan SMK adalah salah satu bentuk dari satuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang mampu bersaing dalam proses pekerjaan di dunia industri ke depan. Pada umumnya, SMK selalu dipersepsikan dengan siswanya yang kurang berprestasi, sering membuat onar karena adanya tawuran, sulit masuk perguruan tinggi, atau hal-hal negatif sejenisnya. Namun, tentu saja hal ini tidaklah benar. Ada banyak sekali SMK yang memiliki prestasi luar biasa, bahkan membuat suatu gebrakan baru terhadap masyarakat di Indonesia. Salah satu di antara banyak sekolah menengah kejuruan tersebut ialah sekolah kami, SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Sekolah dengan segudang prestasi ini mampu menjadi salah satu contoh dari salahnya pandangan masyarakat luas tentang hal-hal negatif dari SMK. Lewat karya kami ini, kami akan mengenalkan tentang sekolah tercinta kami, SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopriandi STMKOM MM, Kepala SMKN 1 Cikarang Selatan, yang beralamat di Jalan Ciantra, Sukadami, Cikarang Selatan. Dan sekolah kita SMK Negeri 1 Cikarang Selatan mempunyai luas 1,7 hektar. SMK Negeri 1 Cikarang Selatan mempunyai visi menjadi sekolah Center of Excellence yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu bersaing di dunia kerja maupun perguruan tinggi. Misi dari SMK Negeri 1 Cikarang Selatan yang pertama adalah menjadikan sekolah sebagai pusat keunggulan di semua kompetensi keahlian. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai karakter bangsa dalam setiap proses kegiatan sekolah. Yang ketiga, memperkuat sikap religius siswa melalui peningkatan sarana prasarana dan kegiatan sekolah. Yang keempat, meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, mengajar, dan ekstrakurikuler. Yang kelima, membangun kemitraan yang kokoh dengan orang tua siswa, pemerintah daerah, masyarakat, institusi, pasangan, dan dunia usaha dan dunia industri. Mendorong berkembangnya kreativitas dan kemandirian siswa melalui berbagai kegiatan sekolah. Berdirinya SMK Negeri 1 Cikarang Selatan berawal dari sebuah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bekasi pada masa itu, Bapak Dr. Handes HM Saleh Manaf, yang merencanakan pembangunan 3 proyek SMK kecil di 3 wilayah yang berbeda, yaitu Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Setu, dan Kecamatan Cikarang Selatan. Kemudian, pada tanggal 24 Februari tahun 2004, SMK Kecil Cikarang Selatan berdiri dengan 2 jurusan pertamanya, yaitu Teknik Elektronika Industri dan Rekayasa Perangkat Lunak. Perlahan, antusiasme masyarakat pada sekolah ini pun meningkat dengan ditandai mulai bertambahnya jumlah murid, sehingga menyebabkan SMK Negeri 1 Cikarang Selatan semakin berkembang pesat. Maka dari itu, kepala sekolah yang saat itu menjabat, yaitu Bapak Dr. Andes Wawan Kustiawan, menginisiasi penambahan 2 program keahlian baru, yaitu Teknik Permesinan dan Akuntansi, serta mengganti jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak menjadi Teknik Komputer Jaringan. Perkenalkan, nama saya Agung Harnowo, Sarjana Teknik. Saya di sini sebagai kepala program untuk jurusan Teknik Elektronika Industri. Definisi dari jurusan Elektronika Industri adalah mempelajari tentang peralatan-peralatan elektronika yang dipakai di industri, biasanya untuk manufacturing ya. Untuk elektronika industri yang kita pelajari adalah tentang PLC dan microcontroller, karena 2 jenis mata pelajaran itu adalah yang dipakai untuk sebagai kontrol mesin-mesin industri. Visi dan misi dari jurusan elektronika industri ini adalah menyiapkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, terus yang siap dalam menghadapi era baru digitalisasi di bidang elektronika industri ya.
khususnya untuk bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain dalam menangani teknologi-teknologi industri yang terbaru. Untuk prestasi, alhamdulillah sudah banyak yang kita dapatkan, terutama di bidang lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah kita juara 1 dan harapan 1. Kemudian untuk tingkat nasional kita ikut perlombaan United Tractor binaan dari PT Astra atau AHM. Alhamdulillah kita mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Untuk fasilitas di teknik elektronika industri, yang pertama adalah kita mempunyai beberapa bengkel untuk praktek kegiatan siswa belajar. Itu ada bengkel perakitan atau assembly, kemudian ada bengkel atau ruang praktek di bidang kontrol industri, mesin-mesin industri berbasis PLC, kemudian ada bengkel atau ruang praktek pengontrolan di bidang microcontroller, terus ada untuk basic elektronik. Saya berharap untuk teknik elektronika industri siap menghadapi tantangan dunia luar ya, maksudnya ketika di luar sana masyarakat kita bisa bersaing dengan jurusan lain ya, dalam membantu masyarakat. Yang kedua, pesan saya adalah bahwa elektronika industri nantinya harus bisa terus update tentang teknologi-teknologi industri yang terbaru biar tidak ketinggalan. Teknik permesinan adalah salah satu jurusan yang ada di SMK, itu yang bertujuan membekali siswanya baik dengan soft skill maupun hard skill, di mana mereka dipersiapkan untuk menjadi tenaga siap kerja di bidang engineer atau permesinan ya, seperti itu, karena mereka dibekali dengan berbagai ilmu dan keterampilan, diantaranya ya permesinan bubut, price, dan juga ada CNC. Untuk visinya, teknik permesinan di SMK Cikarang Selatan itu adalah mandiri, kompeten, dan memiliki etos kerja yang baik. Sementara misinya adalah memberikan soft skill kepada seluruh para siswa dengan berbagai aktivitas, baik itu ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, kemudian memberikan keterampilan sesuai dengan mata pelajaran bidang teknik permesinan, dan juga mendorong siswa untuk memiliki jiwa kewirausahaan mandiri ketika mereka sudah lulus kelak. Untuk prestasi, memang alhamdulillah untuk siswa teknik permesinan ada beberapa perlombaan yang sudah diikuti, diantaranya yaitu lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Bekasi, kemudian juga mengikuti lomba Green Generation yang diadakan oleh PT Astra, dan alhamdulillah menjuarai juara kedua untuk bidang lomba pemanfaatan air bersih, dan yang terakhir itu mencapai juara 1 untuk region SMK Cikarang Selatan untuk bidang lomba alat ukur mikrometer yang diadakan oleh PT Musashi Autopart Indonesia. Ini ada beberapa jenis mesin yang memang menjadi materi utama di bidang teknik permesinan. Yang pertama ini ada yang permesinan bubut ya, ini adalah untuk anak-anak praktek untuk materi pelajaran teknik mesin bubut, baik bubut dasar maupun bubut lanjut. Kemudian ada juga mesin price atau milling, juga sama untuk kegiatan praktek anak materi milling atau press, baik milling dasar maupun milling lanjut. Kemudian ada sarana mesin pendukung, ada mesin bor, ada mesin gerinda, kemudian ada alat ukur dan peralatan tool lainnya di ruang peralatan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu adalah eranya industri 4.0 dan digital. Jadi saya selalu menekankan kepada siswa khususnya teknik permesinan bahwa lulusan SMK sekarang itu fokusnya bukan hanya untuk mencari kerja di industri, karena kita tahu bahwa dunia kerja atau dunia industri boleh dibilang sudah mencapai titik jenuh atau titik kritis.
Makanya sekarang siswa SMK, termasuk juga teknik permesinan di SMK Cikarang Selatan, kita arahkan bagaimana men-trigger mereka fokusnya tidak hanya untuk mencari lulusannya mencari dunia kerja. Kalau bisa mereka itu membuka usaha mandiri, syukur-syukur bisa menjadi wirausaha muda. Itu sudah kita tanamkan sejak mereka di bangku kelas 2 SMK. Jadi kita tanamkan itu membuka mindset mereka bahwa setelah lulus SMK tidak hanya fokus mencari kerja ke PT, tapi juga ada peluang lain, yaitu bisa menjadi wirausaha mandiri, khususnya juga usaha bidang digital, seperti itu. Perkenalkan, saya Ayudi Permana ya. Memang keseharian di sini saya mengajar di SMKN 1 Cikarang Selatan. Saya mengajar di Mapel Produktif dan alhamdulillah di tahun ini saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk berkontribusi di dalam kepala program studi teknik komputer dan jaringan. Ini adalah jurusan yang berkaitan dengan masih dalam rumpun teknik informatika sebenarnya. Kalau lulusan dari SMK ini setelah lulus kalau melanjutkan memang bisa mengambil ke jurusan sistem informasi dan informatika. Tujuan adanya pembelajaran di jurusan teknik komputer jaringan tentu menghasilkan lulusan siswa yang nantinya memang paham betul tentang minimal teknik atau teknik engineer daripada jaringan ya, karena jaringan sekarang luas, bukan hanya di jaringan seperti biasa, sudah berkembang cepat sehingga jaringan ini memang nantinya akan bersinergi dengan telekomunikasi, jadi jaringan dan telekomunikasi. Jadi penjabaran secara luasnya adalah siswa nanti menguasai daripada teknik jaringan dan telekomunikasi. Kalau bicara visi, sebenarnya visi kita sangat kuat, yaitu memanfaatkan potensi kemudian kemampuan anak-anak kita, lulusan-lulusan kita ya, sehingga mereka ketika lulus nanti memang siap dengan kondisi di industri. Kalau bicara prestasi, pernah lolos ya 2019 kalau nggak salah, itu LKS tingkat provinsi 2019, kemudian pernah menjuarai Olimpiade 5 besar, Olimpiade Mikrotik Nasional yang diselenggarakan oleh APJI, Asosiasi Jaringan ya, pengusaha jaringan. Alhamdulillah pernah masuk di 5 besar sebagai juara. Tentu untuk menunjang kegiatan bahwa di TKJ yang dibutuhkan, karena ini berkaitan dengan jaringan internet yang pasti tersedia maksimal, kemudian ada lab jaringan ya, di sebelah sini ada, kemudian ada pembelajaran data center berupa server rack juga ada, 5 malah ya, server itu sudah ada 5, dan lab komputernya ada 4. Jadi fasilitas itu sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal adalah menstimulus potensi siswa saja. Mungkin itu. Harapan saya bahwa lulusan TKJ itu capable dengan kondisi di industri yang pasti memang daya serap, karena kita ada di lingkungan industri di Cikarang ini yang sangat besar. Tentu paradigmanya adalah anak-anak ketika lulus mereka mencari kerja. Tentu harapan saya ketika anak-anak di sekolah memanfaatkan potensi itu, potensi yang ada dalam diri mereka, sehingga ketika lulus mereka siap dengan kondisi lingkungan industri. Adapun ya berwirausaha itu juga bagian daripada daya serap. Selain hanya berwirausaha, tentu di wirausaha itu bisa menciptakan lapangan kerja buat yang lain gitu. Harapan besarnya memang seperti itu ke depan.
Baik, nama saya Sujarohmi SPD. Saya di sini sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Saya bertugas di sini kurang lebih sudah 10 tahun, mengajar juga jurusan akuntansi kelas 10, 11, dan 12. Jurusan akuntansi adalah jurusan di mana anak-anak akan memperoleh kompetensi yang unggul dalam bidang khususnya jurusan akuntansi, di mana anak-anak akan diajarkan mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik, dimulai dari jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, membuat worksheet, laporan keuangan, jurnal penutup, sampai neraca saldo setelah penutupan. Nah, anak-anak di sini nanti akan dibekali mengenai pengetahuan maupun keterampilannya dalam bidang akuntansi. Jadi tidak hanya keterampilannya saja, tapi juga pengetahuannya khususnya dalam bidang keuangan atau dalam bidang akuntansi. Kalau visinya adalah menjadi kompetensi keahlian yang unggul dalam bidang akuntansi. Misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan kejuruan akuntansi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kurikulum, memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, menjembatani kesesuaian kurikulum sekolah dengan kebutuhan keterampilan dunia industri pada bidang akuntansi. Mengenai prestasi ya, ini sangat menarik sekali. Bahwa prestasi yang telah diikuti anak-anak selama ini terutama mengikuti lomba-lomba yang diadakan kemarin itu diadakan oleh UNSIKA atau Universitas Singa Perbangsa Karawang. Untuk tahun 2018 kemarin Kak Jihan dan kawan-kawan itu bisa mendapat formasi 8 besar dari 40 sekolah yang ada se-Jawa Barat. Kemudian kemarin baru saja angkatan yang 2021 itu diwakili oleh Intan dan kawan-kawan 3 orang ya, satu timnya itu berhasil masuk 5 besar yang mewakili sekolah SMK se-Jawa Barat juga. Di sini anak-anak bisa berlatih ya praktek manual maupun komputernya untuk mengerjakan ya laporan keuangan baik secara praktek ada disediakan format. Jadi format praktek juga kita menyediakan. Kemudian untuk komputernya ada PC sejumlah siswa, kemudian InFocus, WiFi, kemudian layar proyektor, dan di sini guru-guru juga merencanakan pembelajaran ya dibuat dengan sebaik mungkin dan semua anak juga bisa memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan apa yang ingin didapatkannya khususnya dalam bidang keuangan atau akuntansi. Ya khususnya untuk anak-anak ya peserta didik di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan bahwa sesungguhnya pengetahuan, keterampilan ya dalam untuk menjadi keunggulan dalam bidang akuntansi, tapi kalau tidak dibarengi dengan keimanan, ketakwaan, akhlak yang baik ya, itu percuma saja. Jadi untuk jurusan akuntansi apalagi itu yang dibutuhkan sangat kejujuran, akhlak yang baik, karena di dunia kerja nanti anak-anak itu akan mendapatkan dunia yang lebih dari sekedar cuma pengetahuan dan keterampilan saja, tapi mereka juga akan bermain dengan hati di situ. Dimana kalau akuntansi itu paling di nomor 1 kan adalah masalah kejujuran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Jatmiko. Saya di sini bertugas sebagai Kaprok jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau TITL. Jurusan TITL itu merupakan jurusan yang mempelajari tentang ilmu-ilmu dalam bidang ketenaga listrikan, baik ketenaga listrikan rumah tangga, komersial maupun industri. Visi dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik ini adalah mempersiapkan lulusan agar bisa menempati lapangan-lapangan kerja pada bidang-bidang ketenaga listrikan maupun berwirausaha. Misi dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik adalah mempersiapkan dan melatih siswa
sehingga bisa menghasilkan lulusan yang terampil pada bidang kelistrikan, baik kelistrikan rumah tangga, komersial maupun kelistrikan industri. Fasilitas yang dimiliki oleh jurusan teknik instalasi tenaga listrik itu berupa trainer maupun panel-panel dan semua peralatan yang memang diperlukan untuk mendidik siswa-siswa kami agar menjadi terampil dalam bidang ketenaga listrikan. Jurusan teknik instalasi tenaga listrik di SMKN 1 Cikarang Selatan didirikan pada tahun 2014-2015 dan pada tahun 2017 berhasil menjadi juara 1 bidang lomba industrial control tingkat kabupaten. Kemudian juara 1 LKS bidang commercial wiring di tingkat Kabupaten Bekasi. Kemudian di tahun 2018 mendapatkan juara 2 untuk bidang lomba industrial control di tingkat kabupaten. Kemudian juara 3 di tingkat kabupaten bidang lomba commercial wiring. Kemudian di tahun 2022 itu menjadi juara 3 pada EEPC Competition Program dari PT Schneider Electric. Kemajuan yang diraih SMK Negeri 1 Cikarang Selatan menjadi begitu pesat, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh sekolah kami dan siswa-siswinya. Beberapa di antaranya yaitu mendapatkan kategori The Best School yang diberikan oleh PT Musashi saat School Musashi Olimpik 1.0 tahun 2021. Juara 1 inovasi terbaik dalam gelar inovasi Kabupaten Bekasi tahun 2021, juara 2 inovasi terbaik oleh PT United Tractors Tbk dalam lomba Sobat Competition tahun 2021, dan juara 3 Electrical Education Program and Competition oleh PT Schneider Electric Indonesia. Selain aktivitas belajar mengajar, sekolah kami mendukung kreativitas siswa-siswinya di bidang non-akademis dengan cara memperbolehkan para siswa-siswinya untuk berorganisasi, seperti mengikuti MPK dan OSIS. Kemudian, SMK Negeri 1 Cikarang Selatan juga memiliki 12 ekstrakurikuler, yaitu Paskibra, Pramuka, PMR, Tim Disiplin Siswa, Prohis, Ciksel Music School, Marching Band, Futsal Putra dan Putri, Basket, Voli, DKC, dan Silat. Nama saya Cindy Mutiasari dari kelas Listrik B. Perkenalkan, nama saya Ira Melia, 10 TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Raffi, saya dari kelas 10 TCKTA. Kenalin, nama saya Andi Nuriksan, saya dari kelas 10 jurusan Teknik Elektronika kelas B. Pertama masuk SMK 1 Cikarang Selatan ini kayak merasa sedikit ada berbeda sedikit gitu ya dengan SMP. Bagaimana cara kita belajar, cara kita berhubungan dengan siswa-siswa SMP dan siswa-siswa SMK. Tentu ada sedikit perbedaan yang membuat saya, wah ternyata setelah saya masuk ke sini tuh ternyata ada bedanya juga, terus ada culture shock sedikit juga, dan ternyata memang kalau belajar di SMK itu memang terkesannya lebih santai dan lebih lebih banyak hari lowongnya gitu dibandingkan dengan SMP maupun SMA. Ya bersyukur aja. Bersyukur karena bisa masuk. Bisa bersaing sama beberapa murid. Kayak agak gugup gitu sebelum pengumuman ya, karena kayaknya saingannya tuh berat-berat, kayak ada jalur prestasi eskul, nilai-nilai raport. Jadi tuh keterima nggak ya, tahajud, duha, sampai doa ya Allah masuk nggak ya. Karena sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Selatan ini menurut saya salah satu sekolah impian saya, dan setelah masuk keterima pengumuman gitu langsung sujud syukur sih. Asik, gurunya juga ramah, langsung akrab gitu sama temen. Pada asik orangnya. Oke. Kesan pertama masuk SMKN 1 Cikarang Selatan apa sih? Kesan pertama saya tuh sangat senang, dan awalnya berpikir masuk sini tuh bakal susah banget karena ya saingannya berat-berat, dari sekolah unggulan juga. Tapi pas
alhamdulillah keterima di sini itu udah sangat senang banget dan bersyukur aja. Boleh, Saya awalnya juga saya mikir nggak akan keterima di SMK sini karena sempat dari sekolahnya juga itu ada masalah, terus akhirnya keterima ke sini. Ya saya senang soalnya di sini juga sekolah unggulan. Saya senang karena bisa bersaing oleh banyaknya siswa yang ingin masuk di sini. Kepengen aja, kepengen sama temen juga, jadi temennya. Oh, ada ajakan temen juga. Iya. Oke. Alasan saya memilih teknik komputer jaringan karena pada awalnya saya masih bingung nih dalam memilih jurusan. Tadinya saya udah mau pilih jurusan akuntansi. Iya. Karena sedikit perdebatan dengan orang tua, akhirnya saya memutar pikiran lagi. Akhirnya saya cari-cari lagi kira-kira jurusan mana yang untuk kuliahnya itu sekiranya masih ada hubungan dengan akuntansi, tapi masih ada hubungan juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Karena menurut saya di masa seperti ini, teknik elektronika industri itu menurut saya lebih dicari. Karena minat di teknik permesinan. Saya pengen masuk listrik karena ngerasa tertarik sama listrik dan pengen ngikutin ayah, soalnya ayah juga kerja di bidang listrik. Kenapa masuk akuntansi? Saya masuk akuntansi disuruh sama orang tua saya. Oh, kenapa masuk TKJ? Karena saya tertarik oleh bidang komputer. Abis lulus emang pengen langsung cari kerja, jadi ya udah saya cari unggulan, terus alhamdulillah dapet. Kesan saya itu senang bertemu guru baru, gurunya ramah, baik. Pesannya? Pesannya semoga sekolahnya lebih maju dari yang sekarang. Pertama masuk sekolah ini mungkin biayanya lebih irit dari sekolah lain. Terus di sini juga banyak ekstrakurikuler. Pesannya sih semoga SMK 1 bisa lebih maju lagi. Bisa meluluskan siswa-siswa yang terbaik. Ya, gurunya baik. Iya. Asik orangnya, enak gitu, suasana lingkungannya. Jadi tentram gitu, nggak terlalu berisik. Pesannya buat sekolah? Semoga lebih maju lagi ke depannya. Semua orang memiliki peluang. Kuatkan tekad untuk jalankan apa yang ada di hatimu. Selagi ada niat positif, maka apapun yang akan kamu lakukan akan berbuah positif. Maka dari itu, masa SMK merupakan titik balik di mana kamu harus segera memutuskan akan menjadi apa kelak ketika dewasa nanti. Ini sedikit gambaran mengenai sekolah tercinta kami, SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, sekolah pusat keunggulan di Kabupaten Bekasi. My heart is begging me